Halo semuanya, kembali lagi di channel Lobang Pusar. Bersama saya Vando yang akan membawakan segmen menari, yaitu menceritakan narasi misteri. Bagi yang baru bertemu dengan channel ini, nantinya kami akan membahas tentang horor, mitologi, dan juga konspirasi. Nah, pasti kalian pernah melihat atau mendengar kabar tentang lukisan-lukisan mengerikan. Lalu, bagaimana kisah di balik lukisan tersebut? Jadi, pada episode kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah lukisan-lukisan terkutuk paling menyeramkan di dunia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah The English Man. Banyak yang meyakini bahwa lukisan ini merupakan lukisan paling berhantu di dunia. Tanpa diketahui siapa pelukis dari lukisan berhantu tersebut. Namun, semua mengetahui bahwa sang pelukis mencampurkan darahnya ke dalam cat lukisnya. Dan setelah lukisan tersebut selesai dibuat, ia kemudian melakukan bunuh diri. Lukisan ini memang terkenal menyeramkan di sekitaran Inggris Utara. The Englishman memperlihatkan potret seorang manusia botak, mulut menganga, tidak memiliki bola mata, dan kulit wajah yang merah. Pemilik dari lukisan ini bernama Sean Robinson yang berasal dari Inggris. Ia mengatakan bahwa pertama kali menemukan lukisan itu di basement rumah neneknya ketika dia masih kanak-kanak. Dalam waktu sebentar saja, Sean sudah merasa terobsesi dengan lukisan tersebut. Sean bahkan mengaku ia bisa menatapnya selama berjam-jam tanpa bosan. Sepeninggal neneknya, lukisan tersebut kemudian diwariskan kepadanya, lalu ia membawa pulang lukisan itu ke rumah. Disinilah awal dari kejanggalan mulai terjadi. Ia dan istrinya kerap kali mendengar suara-suara aneh, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka atau tertutup dengan sendirinya, serta beragam aktivitas paranormal yang lain. Hal mengerikan itu terus berlanjut, sampai akhirnya Sean berinisiatif meletakkan kamera di dekat lukisan tersebut untuk merekamnya. Dan ternyata memang benar bahwa lukisan tersebut menunjukkan keanehan di dalam rekaman itu. Sean kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai lukisan itu. Dan ia pun menemukan fakta mengejutkan bahwa sang pelukis ternyata meninggal karena bunuh diri hanya jelang beberapa jam setelah ia melukis The Englishman. Selanjutnya, The Rain Woman. Lukisan ini menjadi salah satu lukisan paling misterius yang populer di dunia. Lukisan ini merupakan karya seniman Svetlana Taurus. The Rain Woman adalah sebuah karya yang sangat mahal dan sudah dibeli 3 kali. Namun, ketika dibeli, lukisan itu selalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Beberapa klien yang melihat lukisan itu juga mengatakan bahwa mereka terus memimpikan wanita di dalam lukisan itu. Sementara yang lain mengaku bahwa wanita itu tampak tidak asing bagi mereka, tetapi mereka tidak ingat di mana mereka melihatnya. Tak hanya itu, siapapun yang pernah melihat matanya yang berwarna putih, selamanya akan mengingat perasaan seolah berada di hari hujan, penuh hening, kecemasan, dan juga ketakutan. Konon, sang seniman merasa dirinya terdorong untuk melukis The Rain Woman secara tiba-tiba saja, seolah-olah ada penggerakan yang menggerakkan dirinya. Pembeli pertama lukisan ini adalah seorang pengusaha wanita yang kesepian. Ia menggantung lukisan di dinding kamar tidurnya. 2 minggu kemudian, Svetlana mendapat telepon dari wanita itu. Ia memohon agar lukisan itu ditarik kembali. Ia mengaku tak bisa tidur karena merasa seperti ada sosok yang mengawasinya. Lalu, pelanggan selanjutnya adalah seorang pria muda. Namun, ia juga tidak tahan dengan mengembalikan lukisan tersebut tanpa mengambil uangnya kembali. Ia terus dimimpikan wanita di dalam lukisan tersebut. Setiap malam, ada bayangan wanita yang terus berjalan di sekitarnya. Sementara itu, pelanggan yang ketiga melihat bayangan wanita di dalam lukisan tersebut ada di mana-mana. Rasa sakit di kepala mulai dirasakan pelanggan tersebut hingga ia pun juga memulangkan lukisan The Rain Woman ini.
Setelah semua kejadian ini, lukisan The Rain Woman pun mendapatkan reputasi sebagai lukisan terkutuk dan membuat siapa saja menjadi gila apabila memilikinya. Selanjutnya adalah lukisan yang bernama The Hand Resists Him. Lukisan ini populer pada Februari tahun 2000, di mana seorang penjual yang tak disebutkan namanya membuka lelang di situs eBay. Barang yang dilelang adalah sebuah lukisan yang diklaim membawa kutukan. Ia juga menyertakan peringatan keras bahwa siapapun yang akan membelinya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia tidak bertanggung jawab. Tak lama, lukisan ini langsung menarik perhatian banyak orang, hingga beberapa menceritakan pengalaman tak menyenangkan jika berlama-lama melihat lukisan ini. Pada lukisan itu, tergambar seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di depan sebuah pintu kaca. Dan di sampingnya, ada sebuah boneka berbentuk anak perempuan. Menariknya, bila diperhatikan secara detail, maka kita akan melihat ada banyak tangan menempel pada kaca di belakang anak tersebut. Lukisan ini rupanya dibuat pada tahun 1972 oleh seorang seniman asal California yang bernama Bill Stoneham. Menurut Bill, lukisan tersebut pertama kali dipamerkan di Van Herten Gallery di Beverly Hills, California selama awal tahun 1970-an. Menurut keterangan Bill, gambar anak laki-laki di dalam lukisan tersebut adalah dirinya sendiri saat berusia 5 tahun. Bill bercerita, jika pintu kaca yang berada di belakang anak laki-laki itu adalah penggambaran dari pemisah antara dunia nyata dengan dunia mimpi. Sementara itu, boneka anak perempuan di sampingnya adalah pembantunya untuk memasuki alam mimpi tersebut. Lalu, tangan-tangan yang menempel di kaca mewakili kehidupan dari alam lain yang seolah ingin menariknya masuk. Pada periode pertengahan 1970-an, lukisan itu sebenarnya telah dibeli oleh salah satu aktor kenamaan Hollywood, yaitu John Marley. Namun, saat sang aktor meninggal pada tahun 1984, lukisan itu kemudian berpindah tangan ke pasangan yang tinggal di California. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja lukisan tersebut telah dilelang di situs eBay pada Februari tahun 2000. Di situs lelang eBay itu, sang penjual juga memasang kata-kata peringatan. Ia mengatakan keluarganya memiliki pengalaman menakutkan dengan lukisan itu. Dua anak perempuannya yang berusia 4 dan 1,5 tahun mengatakan bahwa jika anak laki-laki dan boneka perempuan itu seringkali bertengkar dan terkadang keduanya keluar dari dalam lukisan dan berkeliling rumah mereka pada waktu malam hari. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa boneka perempuan dalam lukisan itu memegang sebuah pistol yang digunakannya untuk mengancam anak laki-laki tersebut. Oleh karena itu, ekspresi si anak laki-laki tersebut tampak seperti ketakutan. Menurut keterangan beberapa orang yang telah melihat lukisan itu dalam jangka waktu yang lama, mereka mendapatkan perasaan yang tak nyaman dan ketakutan setelah melihatnya. Singkat cerita, lukisan The Hand Resists Him yang awalnya hanya seharga $199 kini berhasil terjual seharga $1.025. Pembeli lukisan ini adalah seorang pemilik galeri di Grand Rapids, Michigan. Setelah membeli lukisan tersebut, ia segera menghubungi sang pelukis Bill Stoneham karena begitu penasaran dengan cerita asli di balik lukisan tersebut. Bill yang dihubungi sempat terkejut mengetahui bahwa lukisan yang dibuatnya tahun 1972 itu telah ramai dibicarakan di internet. Ia juga mengaku perasaannya dengan semua cerita mengenai lukisan tersebut. Lagi pula, yang dipegang oleh boneka perempuan itu bukanlah pistol, melainkan hanya sebuah baterai dengan beberapa kabel. Beberapa tahun kemudian, Bill kembali membuat sebuah lukisan yang disebutnya sebagai sequel dari lukisan The Hand Resists Him ini. Lukisan itu diberi nama Resistance at the Threshold. Pada lukisan itu tergambar anak berusia 5 tahun. Di lukisan sebelumnya telah menjadi seorang pria berusia 40 tahun. Sequel lukisan selanjutnya dibuat pada tahun 2012. Lukisan kali ini diberi nama Threshold of Revelation, yang
memperlihatkan seorang pria berusia 40 tahun dengan seorang anak perempuan yang tengah memegang topeng atau wajah manusia di tangannya. Kedua lukisan sequel tadi juga sama dengan lukisan yang pertama, menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Tetapi, belum pernah ada laporan terkait lukisan yang dibuat oleh Bill Stoneham ini, sehingga banyak dugaannya mengatakan bahwa kisah menyeramkan di balik lukisan The Hand Raises Him itu hanya sengaja dikarang-karang untuk membuat harga lukisan tersebut laku dengan harga yang fantastis. Lukisan selanjutnya adalah The Crying Boy. Lukisan yang terkenal sekitar tahun 1980-an ini dianggap membawa sebuah kutukan. Beberapa rumah di Inggris yang mengalami kebakaran mengatakan bahwa lukisan tersebut dapat selamat dari kobaran api, meskipun barang lain di sekitarnya hangus tak tersisa. Lukisan ini pun dianggap sebagai penyebab kebakaran dan pembawa petaka. Kisah lukisan The Crying Boy ini dimulai dari sebuah kebakaran yang menimpa sebuah rumah di Rotherham, Inggris. Pemiliknya adalah pasangan Ron dan May Hall. Kebakaran yang menimpa keluarga tersebut diduga merupakan sebuah kutukan yang berasal dari lukisan yang menggantung di dinding ruangan mereka. Lukisan bergambar seorang anak yang sedang menangis itu disalahkan karena menjadi barang satu-satunya yang selamat tanpa rusak sedikit pun, sementara barang yang lainnya hangus menjadi abu. Meskipun telah diselidiki bahwa penyebab kebakaran adalah panci penggorengan, tapi tetap saja mereka beranggapan bahwa lukisan anak menangis itu menjadi penyebab kebakaran rumah mereka. Adik Ron yang bernama Peter Hall juga merupakan petugas pemadam kebakaran yang menceritakan bahwa peristiwa kebakaran yang pernah ditanganinya memang kebanyakan hanya menyisakan lukisan anak menangis tersebut. Lukisan itu tidak ikut rusak seperti halnya barang-barang lain yang terbakar, seperti memang ada sesuatu kekuatan yang melindunginya. Hal ini segera diketahui oleh surat kabar harian The Sun yang langsung mempublikasikan mengenai kutukan lukisan tersebut di halaman surat kabarnya yang berjudul Blazing Curse of the Crying Boy pada tanggal 4 September tahun 1985. Keesokan harinya, surat kabar ini kembali mempublis tentang lukisan tersebut. Mereka mengklaim telah menerima begitu banyak laporan dan cerita dari orang-orang yang telah mengalami pengalaman yang sama dan menjadi korban dari kutukan lukisan menangis tersebut. Pemberitaan yang dikeluarkan oleh The Sun ini pun kemudian menyebar luas mengenai teror kutukan yang menyerang warga Inggris. Padahal sebenarnya pihak pemadam kebakaran sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa peristiwa kebakaran itu sebagai hasil dari sebuah kutukan. Namun ternyata masyarakat sudah terlanjur mempercayai kutukan lukisan The Crying Boy. Kemudian para warga beramai-ramai mengumpulkan lukisan-lukisan yang tersisa untuk dibakar secara massal. Lukisan The Crying Boy merupakan karya dari seorang pelukis asal Italia bernama Giovanni Bragolin dan mulai diproduksi secara massal pada tahun 1950-an dan tersebar di seluruh Eropa. Menurut beberapa kisah yang beredar, anak kecil yang menjadi objek lukisan Bragolin adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggal mati orang tuanya akibat kebakaran. Anak ini sendiri meninggal dunia beberapa waktu kemudian karena sebuah kecelakaan. Dalam beberapa versi lain, menyebutkan bahwa anak ini dianiaya dan kemudian meninggal dunia. Lalu arwahnya menghuni lukisan tersebut untuk melakukan aksi balas dendam. Salah satunya menyebabkan kebakaran di studio seni sang pelukis. Anehnya, bagaimana lukisan itu bisa menjadi penyebab kebakaran dari 30-40 rumah yang terjadi di wilayah Inggris. Lukisan The Crying Boy sendiri memiliki banyak versi. Bahkan ada sebuah versi yang memperlihatkan seorang anak perempuan yang tengah menangis. Lukisan-lukisan tersebut kebanyakan mengambil objek anak kecil berusia 6-10 tahun yang sedang menangis. Sebenarnya, selama proses penjualan massalnya,
telah ada puluhan ribu lukisan The Crying Boy yang tersebar. Lukisan-lukisan ini kemudian banyak dijual di toko-toko di seluruh Inggris. Ketakutan yang tersebar akibat lukisan ini pun dianggap tidak masuk akal dan hanya sebuah histeria massa yang berlebihan. Untuk membuktikan peristiwa kebakaran yang terjadi pada rumah-rumah yang memajang lukisan The Crying Boy, pihak pemadam kebakaran mencoba melakukan investigasi. Hasilnya diungkapkan oleh Mike Riley, kepala bagian kebakaran wilayah Yorkshire Selatan. Dari hasil penelitiannya, terungkap bahwa lukisan tersebut dicetak pada sebuah papan kayu berbahan keras yang sulit terbakar api. Selain itu juga, ternyata lukisan-lukisan tersebut sebelumnya telah dilapisi oleh zat pernis, yaitu zat yang dapat menolak api. Jadi, dapat disimpulkan bahwa The Crying Boy hanyalah lukisan biasa dan sama sekali bukan lukisan terkutuk yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Baiklah, cukup sekian pembahasan kami mengenai lukisan terkutuk paling menyeramkan di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.